Nah, setelah kami pindah ke gedung yang baru, kami buat kesalahan. Itu gedung tadinya kami harus beli dengan harga 265 juta. Gedung lama yang di Pondok Ahsanuddin, sebetulnya seharusnya kami sembayang dengan Tuhan untuk tambahan 260 juta. Tapi jujur saya berkata, levelnya tidak nyampe, saudara. Bukannya sembayang, malah datang ke bank. Manajernya teman SMA, anak Tuhan juga cinta Tuhan. Dengar kami beli gedung, dia senang. Saya bantu ya, dia approve-in sampai Jakarta. Dalam 2 minggu, uang pinjaman cair. Nah, kami waktu itu mulai ngangsur, juga mulai merenovasi, karena itu gedung dalamnya sudah kayak gudang. Harus dibersihkan semua. Satu hari, Pak Yusak itu dari Ungaran mau pulang ke Bandung. Dia diajak Pak Samuel Elkana mampir di gedung kami. Lihat-lihat gitu. Terus dia ngomong gini nih sebelumnya, Tuhan, hamba-Mu ini gerejanya jemaatnya sedikit. Kenapa Engkau beri gedung segede ini? Dan Tuhan berkata ke dia, tempat ini akan penuh. Dia bilang, bagaimana caranya Tuhan? Wong dari dulu segitu gak berkembang, dikasih gedung gede begini, penuh dari mana? Tuhan berkata, ingatin ayat ketika Yesus itu membuka kitab gulungan, kitab Nabi Yesaya, berkata, roh Tuhan ada padaku, bla 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 itu ya. Ditutup lagi, ada kalimat begini, maka mata semua orang memandang kepada dia. Oh begitu, aku diberitahu. Rahasianya adalah, orang akan melihat Yesus di tengah-tengahmu. Dan ya saya terima dengan syukur akan nubuatan yang baik itu. Tapi kemudian dia panggil saya, dia berkata begini. Ini ada pesan Tuhan buat kamu. Dan ini terus terang, saya remehkan. Terjadi tahun 92. Ini saya remehkan terus. Dia ngomong gini, Tuhan pesan gini. Jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada Tuhan. Kalau kamu berharap kepada manusia, nanti kamu kesulitan bayarnya. Tapi kalau kamu berharap ke Tuhan, Tuhan akan tolong kamu, sehingga kamu tidak akan kesulitan bayar gedungmu ini. Saya bilang, di depannya nih, ya Om terima kasih. Di hati, gitu aja kok pesan Tuhan. Saya bilang, loh terus terang, saudara. Saya ini cerita apa adanya, tidak nutup-nutupi. Reaksi saya gitu aja kok pesan Tuhan. Ya, semua orang tahu, jangan kepada manusia, berharapnya ke Tuhan. Gitu aja kok pesan Tuhan. Bayangin. Itu kan kesombongan. Ya, 2 minggu kemudian, saya khotbah di Jawa Barat, retreat. Ada seorang konglomerat. Dia managing director sebuah grup gede sekali. Dia ikut, dia diberkati, kami ngobrol sama-sama. Terus dia beri saya kartu namanya, dia konseling sebentar, saya doakan dia. Pak, kapan ke Jakarta? Bapak mampir ke kantor saya. Oh iya Pak, saya dulu di Jakarta. Mampir Pak, janjian, tatil sama dia. Saya pulang sampai Semarang, teman saya satu tahu, wah ini orang gede ini managing director grup ini orang hebat ini. Pinter sekali. Dan dia punya power besar di perusahaannya. Singkat cerita, dengan pengetahuan itu saya ke Jakarta, makan siang di kantornya dia. Kami hanya berdua loh saudara. Saya dengan dia, makan siang di kantornya dia. Setelah ngobrol panjang lebar, dia ini tanya dengan saya, Pak, dia cerita begini, grup kami dengan beberapa teman, 7 atau 5 teman, baru menggalang dana untuk sebuah gereja di Jakarta. Kami bisa mendapatkan uang senilai 7 miliar tahun itu, saudara. Hanya kumpul Pak, biasa begitu beberapa orang 7 miliar Pak. Dan itu kesukaan kami membantu pekerjaan Tuhan. Nah, terus dia ngomong sama saya begini, Bapak tidak perlu dukungan doa, dana dari kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat Bapak. Saya tidak mulai loh saudara. Dia tanya. Lah, ditanya saya jawab toh. Oh iya Pak, sebetulnya kami masih ada tanggungan di bank sekian dan butuh sekian. Kami butuh total itu sekitar, tadinya saya bilang 500 juta lah Pak, untuk menyelesaikan di bank dan untuk meneruskan renovasinya. Oh, dia bilang, ya itu tidak seberapa ya Pak. Serahkan saya deh Pak, biar saya yang urus semuanya. Dia ngomong 7 miliar beberapa orang. Saya nggak ngomong semiliar, saya ngomong setengah miliar. Dibandingin 7 miliar kan tidak ada artinya apa-apa. Bapak tolong buat proposal, serahkan saya. Saya urus deh nanti. Wah, terima kasih.
Happy nggak saudara? Happy, pulang gagah sekali. Wah, ini luar biasa. Cepat prosesnya, kita lunas, selesaikan. Wah, Tuhan menyertai kita. Saya buat itu proposalnya, saya kirim ke Jakarta. Tapi ini yang saya mau cerita dengan saudara. Sejak saat itu, hati saya tertuju ke siapa? Manusia. Anda bayangin kalau saudara di posisi saya, ya mungkin Anda lebih baik sedikit dari saya. Tapi paling tidak kecenderungan untuk goyang ke manusia tetap ada. Dan setiap seminggu sekali saya cek di bank, ada kiriman enggak? Ada kiriman enggak? Tidak ada. Dan saya berkata, haleluya puji Tuhan, sampai detik ini tidak ada kiriman sama sekali. Nol besar. Herannya beliau ini ketemu saya berkali-kali. Baik sekali. Sepertinya lupa. Itu kan bisa dilupakan Tuhan. Nggak diurus tuh. Dan sejak tiap minggu saya telepon di bank lewat teman saya, staff saya, cek lagi ada kiriman nggak? Cek ada kiriman nggak? Bukannya ada kiriman, tapi berkat yang masuk jatuhnya slidingnya kenceng. Bam! Anda ngerti? Kami langsung kesulitan keuangan. Dan waktu itu untuk membayar bunga bank saja tidak mampu. Sampai puncaknya saudara, sampai puncaknya ini. Di tengah krisisnya luar biasa, dalam 6 bulan, itu persembahan 1 bulan kami, besarnya sama dengan bunga 1 bulan. Kalau kami bayarkan semua persembahan ini, pokok utang tidak kebayar, ya, bunga kebayar, tapi listrik mati, telepon mati, full timernya mati pelan-pelan karena tidak makan. Ayo, gitu. Kalau Anda habiskan semua persembahan jemaat, dibayarkan di bank, habis toh. Tapi pokoknya nggak goyang ya. Tidak ada kepengurangan sama sekali, tetap segitu gedenya utangnya. Lalu yang lain tidak bisa makan. Listrik mati, semua mati. Kebaktian pasti nggak bisa. Dan waktu itu kami sudah pindah ke gedung itu, saudara. Di tengah krisis yang paling puncak, kami mengalami goncangan berat. Dan bank selama 6 bulan masih baik. Kami bahkan bayar bunga bank aja 6 bulan terakhir itu. 0, tiap bulan kami tidak bisa bayar bunga sama sekali. 6 bulan menurut saudara. Dan Pak Adi Sutanto, ketua sinode kami di Amerika, ditelepon orang. Orang berkata begini, wah ini gerejamu di Semarang ini akan jadi gereja pertama CKI yang dilelang oleh bank. Sebab dia tidak bisa bayar, bangkrut ini Petrus Agung, habis dia sekarang ini. Pak Ade-nya bisa sembahyang, tidak tahu mesti berbuat apa. Di luar kemampuan beliau tinggal di Amerika. Saya bisa mengerti, saya telepon dia beberapa kali. Dia bilang, ya saya bantu doa, tapi tidak tahu nih apa yang harus terjadi dan bagaimana solusinya. Setelah 6 bulan, saudara, bank telepon saya. Cari pengurus yang lain susah, semua kan tidak tahu mesti bagaimana. Kami goyang betul. Bank telepon saya, ketemu akhirnya berkata begini, Pak, kami ingin tanya, apakah gereja kira-kira masih mampu mengembalikan pinjamannya? 6 bulan tidak ngasih bunga, dibiarkan, itu sudah bagus, saudara. Iya tak? 6 bulan, dia bilang, apakah gereja kira-kira masih bisa mengembalikan pinjamannya? Saya jawab dengan semangat, oh bisa, saya berkata. Oh ya, syukur Pak kalau bisa. Tapi nanti bayarnya caranya bagaimana Pak? Lah itu saya nggak tahu saudara. Karena 6 bulan, bukannya nggak berusaha saudara. Saya teleponi teman-teman saya di Jakarta, saya kenal banyak pengusaha. Tidak satu pun merespon. Tidak satu pun. Aneh. Dia bilang, waduh Pak maaf, kami baru aja nyumbang ke ministry ini, jadi dana untuk itu tidak ada lagi. Semua bisa begitu. Semua pintu ditutup rapat. Dan terus terang teman-teman yang pergi berkata, paling 3 bulan bangkrut gereja ini. Secara manusia itu betul sekali. Betul sekali. Jadi saya ini ngerasain saudara, yang namanya walaupun bukan pribadi, tapi utang nggak bisa bayar dan bank sudah mendesak begitu. Terus saya ngomong begini deh Pak,
Ini bisa nyeplos sendiri aja. Saya nggak berkata Tuhan berfirman loh. Saya pokoknya sudah nggak tahu mesti bagaimana. Nyeplos gini. Gini deh Pak, beri saya waktu 2 minggu. Lalu saya akan beritahu kata akhirnya bagaimana. Ya Pak, dan memang kalau Bapak gereja tidak bisa, ya maaf Pak, terpaksa kami lelang. Ayo saudara, gedung gereja mau dilelang. Sudah pecah gerejanya, mau dilelang gedungnya. Habis lah. Secara pelayanan, saudara, saya sudah diambang pintu kehancuran pada waktu itu. So, jangan hanya berpikir melihat apa yang saya alami hari ini. Itu bagian dari proses jungkir balik menderita. Yang namanya sakit mah itu saya sudah ngalami betul. Pusing sebelah, segala macam tak alami semua. Pengen muntah, nggak doyan makan, nggak bisa tidur, sudah tak lewatin saudara. Karena saya berkata ini aibnya luar biasa. Saya berkata dalam hati secara jujur, saya bilang Tuhan habis deh gue ini. Betul-betul habis. Jadi gereja akan bubar, tanpa gedung separuh sudah pergi. Dan orang akan tertawa. Dan ini repotnya saya bilang berkata pada Anda. Anak-anak Tuhan sebetulnya seringkali belum sampai mencapai titik kasih yang sejati. Ya, Alkitab berkata kalau ada orang menangis, kamu bisa ikut nangis. Ada orang tertawa, kamu ikut tertawa. Saya beritahu ya, ada orang nangis, seringkali kita nggak ikut nangis, kita tertawa. Ada orang tertawa, nggak tertawa kita malah marah. Lihat, coba kenyataan, saudara. Tidak ada satupun orang berkata, apa yang bisa kami buat? Dan bank berkata, kalau tidak bisa Pak, terpaksa kami lelang. Dia bilang, baik Pak, 2 minggu lagi saya telepon Bapak. Ya, saya berkata. Sudah lemas, saudara. Tutup teleponnya. Ngesel saya. Kok minta waktu 2 minggu? Dia bilang 2 minggu mau telepon. Kok minta 2 minggu? Harusnya kan 2 tahun. 20 tahun, kan begitu kan? 6 bulan aku berusaha setengah mati. Minta bantuan sana sini, 6 bulan. Kayak pengemis, saudara. Tidak ada sama sekali, 0. Sama sekali tidak ada. Sekarang saya ditelepon bank, kata akhir kok tak beri 2 minggu, saya bilang bodoh. Saya bilang mungkin orang stres gak bisa mikir, ini saya berkata. Saya diam di kantor saya diam, makanya saya nggak tahu mesti berbuat bagaimana. Yang dibayangkan di depan saya hancur semua, hancur. Jadi kalau Anda lihat hari ini, dari puing-puing saudara, dan bukan karena saya, karena Tuhan, kuasa kebangkitan itu luar biasa. Tapi ya saya ngalami begitu. Anda jangan lihat hari ini, wah enak Pak kayak dongeng. Ya, sekarang tinggal kayak dongengnya. Tapi dulu saudara, bukan dongeng itu. Tapi itu mimpi buruk sepanjang masa itu. Ngerinya luar biasa. Lagi bengong, kayak orang linglung. Saudara. Tidak tahu harus kemana lagi. Buyar semuanya. Dan kemudian pada waktu saya diam gitu. Tiba-tiba diketuk pintu kantor saya. Masuk beberapa guru sekolah minggu. 2 di antara mereka jadi misionari kan. 1 di Kamboja, 1 di Vietnam. Masuk dengan beberapa anak. Dia bilang, Pak mau minta waktu bicara. Oh ya silahkan, dia duduk di depan saya. Terus mereka ngomong begini, Pak kami mau minta izin berdoa di gereja. Saya bilang, jengkel saya terus terang. Lagi stres, ada pertanyaan aneh. Saya bilang, kalau berdoa tidak usah minta izin. Makin banyak berdoa, makin bagus, saya berkata begitu. Tapi di hati saya jengkel lagi, kacau lah. Ngomongnya udah gak keruan, saudara. Oh, saya bilang gini, iya Pak, kami mengerti, tetapi ini aneh. Anehnya gimana? Saya bilang. Tadi pagi waktu kami doa pagi, kelompok kami ini, Tuhan bilang, mulai nanti malam, selama 2 minggu. Saya belum cerita siapa-siapa loh, saudara. Saya tutup mulut saya. Hanya kami di gerejanya bertiga ini, orang lama ini yang tahu. Dan istri-istri kami. Yang lain tidak ada orang tahu. Karena kalau mereka ngerti berita ini, bubar pasti jemaatnya. Ya toh? Sebelum dilelang, pindah dulu ke gereja lain, aman kan? Jadi mereka berkata, Tuhan ngomong Pak, harus berdoa tiap malam jam 12:30 malam. Selama 2 minggu terus-menerus. Tambah jengkel saya. Dalam hati ngomong begini. Kayak dukun, doa tengah malam, segala macam.
Doa ya pagi, repot laki perempuan, doa tengah malam kan gua repot. Roh Kudus sabar. Ngomong gini, sudah kecepit masih ngomongnya kayak begitu. Dia ngomong gitu. Iya sih Tuhan, gua kecepit. Kamu ada pilihan lain nggak? Ya nggak ada. Ngikut doa, jangan ribut terus sok pinter, sok hebat. Ikut doa. Oh gitu ya Tuhan. Ya, saya ikut berdoa. Lalu mereka, benar Pak, benar, saya ikut berdoa dengan kamu. 2 minggu atau 2 minggu daripada saya frustrasi, saya doa dengan kamu. Ikut waktu itu 40 orang. Sembahyang. Ketemu jam 12 kurang sedikit saya bilang. Tuhan nyuruhnya doa apa? Enggak tahu Pak. Ya segini. Bahasa roh ya pokoknya ya. Bahasa roh. Terus ngapain Pak? Muteri gedung gereja. Kayak orang gila saudara. Hirashata karapasanta muteri gedung gereja. Sampai jam 2:30 sampai jam 3. Kayak orang gila. Tiap malam kerjaannya cuma teriak-teriak bahasa roh, muteri gedung gereja, numpangi tangan, kasih minyak, kayak orang gila. Yang ikut 40 setia sama gilanya, lebih-lebih mereka tidak tahu itu ngapain. Kami bertiga tahu, yang lain tidak tahu. Jadi teriak-teriak, ayo. Saya ini ngalami loh saudara yang gitu-gitu. Kayak orang gila betul-betul. Sekali pernah. Ada satu pendoa, memang rada aneh orangnya. Sekarang sih sudah pindah. Pendoa yang aneh itu memang banyak. Betul. Saya nggak anti pendoa loh, penting pendoa. Tapi kadang-kadang aneh banget kadang-kadang. Tapi dulu apapun yang saya jalani, saudara, dia ngomong begini, Pak, Tuhan beri saya penglihatan. Apa? Bapak nanti jam 12 itu berdiri di depan pintu gereja. Di luar pintu gereja, tengadahkan tangan begini, Pak. Selama 1 jam. Dan kami yang lain di dalam gereja mendoakan Bapak. Iya. Belakang gereja kami itu night club, saudara. Kalau makin lama, makin rame orang ke night club. Sampai sekarang itu masih. Bayangin ada orang berdiri begini. Orang bilang ini gila ini pendeta. Tapi itu untungnya orang frustrasi. Apapun dia sikat karena orang itu sudah rada gila sebetulnya. Saya pikir rada gila loh saya waktu itu, saudara. Saya kalau ingat peristiwa saya bilang, gua gila bener kali ya waktu itu. Gitu kok dikerjain, saya kerjain ya saudara. Sudah nggak tahu kan waktu jalan terus, 2 minggu kan pendek. Saya mesti akan ditelepon, akan dilelang, masukin koran, habis. Saya bilang, sudahlah gua gila sekalian. Tak kerjain loh itu malam itu, saya berdiri, saya begini. Orang lewat, liatin. Sopir taksi lewat, berhenti sopir taksinya. Dibuka kacanya gini, ya ini orang ngapain? Banyak orang bilang, Pak, saya kepengen kayak Bapak. Jangan. Kalau dikasih yang bagian gitunya, saudara, bisa mati mendadak itu. Serius tak kerjain, saudara. Saya nggak tahu mesti bagaimana saya begini. Saya bilang, Tuhan, ini kalau bukan dari Engkau, konyol loh aku Tuhan ini. Saya harap Tuhan tidak menyuruh Anda begitu. Amin. Mungkin lebih daripada itu. Jadi kalau Anda mau ngomong gila-gilaan, ayo ngomong gila-gilaan, saudara. Gua sudah ngalami yang kayak begitu. Begini. Maaf deh ya, pelayan bar itu perempuan-perempuan lewat. Kecekian di depan saya ketawa-ketawa. Ya pasti ini orang gila, ini orang gila. Di depan gereja begini. Dia ngomong apa karena saya tahu orang dekat sekali, saudara. Setelah sejam, lega sekali. Langsung masuk. Mereka lagi berdoa, saya bilang, kurang ajar ini. Gua sendirian di luar, kamu di dalam. Kayak orang gila, bener-bener. Nanti kalau
Disuruh begitu, wah, ini kamar kuning, orang 3 di depan kamar, begini. Wah! Satpam gate saya datang, Mas, waras Mas. Itu sungguhan saya alami. Tanya istri saya. Saya pulang berkata, genaplah gila gua benar hari ini. Ayo. Jalan terus. Dan tidak terjadi apa-apa, saudara. Hari berikutnya nggak ada apa-apa. Duit nggak ada, semua nggak ada, semua biasa aja. Hanya memang saya mengerti, roh Tuhannya kerja, hadir. Saya bilang, wah Tuhan, kau hadir, aku sudah senang dah. More than happy. Terakhirlah sebelum ini dibuang. Pada waktu itu, ini yang terjadi. Malam ke-12, kurang 2 hari. Sudah lemes, sudah parau semua. Angkat tangan pun tidak bisa. Untung kalau ada Harun dan Hur, saudara. Musa sendirian begini. Sejam. Joshua dan lain-lain berdoa di dalam gereja. Saya kalau ingat itu, saya bilang kurang ajar. Dan saya jujur berkata pada Anda, sampai hari ini saya nggak tahu, itu benar Tuhan atau enggak, saya nggak tahu. Saya tidak berani tanya. Kalau dia bilang, bukan, ya. Dan belakangan ini pendoa beberapa kali, pernyataan Tuhannya keliru lagi, saudara. Jadi besar ada kemungkinan itu bukan dari Tuhan juga. Tapi Anda tahu kalau sudah frustrasi, dan tidak punya pilihan, apapun Anda sikat lah. Nah, hari ke-12, malam ke-12, sudah lemes, nggak tahu mesti ngapain. Duduk di bawah semua, mengiter orang 40. Udah parau, mau bahasa lidah kenceng pun nggak bisa. Tuhan tuh hadir di depan saya. Roh Kudusnya. Dia bilang, kamu mau aku berkati kamu sampai berkelimpahan. Bebas dari jerat hutang dan bahkan memberkati kamu sampai berkelimpahan. Saya tulis kesaksian dalam sebuah buku, bebas dari jerat hutang. Lalu kemudian saya bilang, Tuhan, jangan tanya lagi lah, ayo mana berkatnya. Gitu. Kok tanya segalanya, aku ini sudah bokek bener ini 2 hari lagi, habis loh ini gedungmu ini. Sekarang saya bilang. Dia bilang, kalau kamu mau. Dan Tuhan itu tenang banget tuh. Yang tidak tenang itu selalu kita. Kalau engkau mau pakai caraku, bukan pakai caramu. Baik Tuhan, caramu apa? Dia bilang, korban. Engkau mau apa dari aku Tuhan? Jual mobilmu. Saya naik Mazda 323 waktu itu, saudara. Mobil kedua saya. Mobil ketiga saya. Mobil pertama saya dapat kecil, terus diberi orang mobil kedua. Waktu beli gedung itu, Tuhan bilang, kasihkan mobilmu. Kasihkan, nggak lama diganti mobil ketiga. Mobil ketiga dia bilang, kasihkan mobilmu. Kasihkan lagi. Saya bilang, baik Tuhan, aku jual. Nah, saya ngomong istri saya di sebelah saya bisik gini, mobilnya diminta Tuhan. Terus saya langsung bilang, kasihkan, yakin, kasih. Oke, saya bilang. Nah, kami mengucap syukur, saya amin, tutup dalam doa. Terus saya ngomong sama mereka. Saya beritahu saudara, ini ceritanya, kaget mereka. Sebagian besar, hampir semua anak-anak muda pelajar. Jadi saya kalau ngomong sama mereka itu tidak bisa minta uang mereka. Karena mereka tidak punya apa-apa. Sebagian besar pelajar, mahasiswa. Tapi saya berani ngomong karena Tuhan sudah nunjukkan satu langkah di depan. Yaitu saya mesti korban. Besok saya akan jual mobil saya. Dan saya persembahkan buat Tuhan. Tanya, Bapak naik apa? Nanti gampang. Pokoknya aku taat, besok saya jual. Langsung orang-orang berkata, kami juga mau ikut korban, Pak. Tahu mereka korban apa? Lepasin anting-antingnya. Yang kecil-kecil kasihkan cincinnya. Ada satu anak bawa ranselnya, kasihkan. Dompetnya, tahu isinya? Gak ada duitnya. Kasihkan. Emang gak punya apa-apa. Diambilin barangnya di rumah. Ngasih radio kecil, ngasih TV-nya, kasihkan. Yang paling gede menurut saya satu keluarga muda datang ke saya. Dia bilang, Pak, kami digerakkan Tuhan. Ini harta warisan, Pak, tapi kami berikan.
buka di depan saya emas batangan 1 kilo. Capnya itu Bank Batavia. Ini bukan hasil kerja kami, warisan dari oma opa zaman dulu, zaman Belanda. Ini Pak yang kami punya untuk Tuhan. Kami tumpangi tangan semua, jual barangnya, itu bisa nutup kira-kira 10% dari total utang kami. Dan persis hari lusanya, kami jual, kami storekan ke bank. Dan sejak itu bank tidak pernah telepon aku lagi sampai detik ini. No. Dia telepon tahun lalu, nawari utang lagi. Karena kami bangun Holy Spirit, saya bilang, thank you, bye-bye. Saya berkata gitu. Kamu hanya manis kalau kamu punya duit. Kalau aku tidak punya duit, kamu tidak bantu, kamu jadi pahit banget. Tidak usah, saya berkata. Enak aja, saya bilang. Dan saya bersaksi, nanti sore saya teruskan, saudara. Karena ini ada peperangan rohani lain lagi. Dalam waktu kira-kira 11 bulan. 11 bulan. Seluruh hutang kami lunas. Dalam waktu 11 bulan. Lunas hutang kami. Dan yang luar biasa, dalam ibadatnya gini, minggu berikutnya, itu persembahan jemaat naik tajam sekali, saudara. Saya nggak, itu kaget, naik tajam sekali. Terus naik. Sehingga 11 bulan itu, dari persembahan jemaat, kami bisa lunasi total utang kami. Dan pada saat itu, yang heran dalam 11 bulan, ada 11 jemaat yang bisa beli rumah baru. 11. Dan 11-11-nya lah, hampir semua mungkin, saya yang datang doakan rumah mereka. 1, 2, 3, tak hitung 11. 11 bulan, utang gereja lunas. Dan ada 11 jemaat yang bisa beli rumah baru. Itu hati, saudara. Condong ke manusia. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Begitu mengandalkan manusia, kutuk turun, berkat terhenti. Kami dicepit habis seperti itu. Sejak saat itu saya berkata, aku tidak mau utang bank lagi. Aku tidak mau. Model bunga, model apa, no way. Saya bilang, Tuhan, aku mau lakukan kehendak-Mu supaya Engkau dipermuliakan. Saya berdoa siang hari ini. Pegang, ini ilmu yang baik. Ini ilmu raja-raja. Belajar dengan